Jadi kita fokus dulu nih ke bootcampnya. Kita lihat dulu bayang-bayang dari parasutnya. Morph, oke sudah terlihat ada di situ. Ki BTR itu ada yang lambang parasut merah juga terlihat bayang-bayangnya. Kita perhatikan kali ini kita bakal full menyaksikan perang di bootcamp kali ini. Skor 2-2 sementara untuk kedua tim masing-masing. Kita bakal lihat kali ini apakah Wah, BTR atau apakah Morph yang bakal menang kali ini. Tidak ada pengalian isu, langsung to the point. Tembak-tembakan mulai terdengar antara Microboy yang sudah menembak M6 ini ya. Mulai muter-muter dalam rumah kiri kanan mencari informasi, step di mana-mana sudah terdengar. Tinggal saling menemukan di posisi di mana. ya betul sekali. Ini adalah TDM versi bootcamp Sunhawk ya teman-teman, semua bisa dilihat di sini sudah mulai terjadi spray down dari satu player. Microboy nampaknya hampir saja terjatuh tapi keluar dari jendela. Satu Iya. player dari Morph. Dua-duanya sekarat, dua-duanya saling trading, tapi tidak ada yang tumbang. Kita bakal lihat kali ini pergerakan dua tim tampaknya. Ada yang hold step juga, nomor sih dengan pergerakan yang Itu sangat sebelahan. minim. Ya, sebelahan. Dia nggak mau sampai saling melihat. Bom di kokang, mulai dilempar. Belum ada yang tumbang kali ini dari kedua tim yang sedang bertanding TDM versi greget. Betul, TDM di Sunhawk dan bahkan minim sekali armor dengan helm mereka pada kali ini juga mulai terlihat. Dari Morph masih berada dari sisi kiri dan dari Bigetron sisi kanan. Main TDM memanglah epic. Tapi pernah nggak lu main TDM di PMPL? Iya. Terus ada lagunya tet, teret, tet, tet. Dan sementara masih dilihat di sini Ryzen sudah menggunakan barrelnya juga. Ini cukup enak banget, udah dapat barrel. Ada tadi yang pakai shotgun juga Frenzy. Gue sempat lihat Frenzy pasti masih berusaha untuk mencari-cari lebih lagi. Dan sedikit terhenti temponya karena mereka masih berusaha untuk mendapatkan informasi. Betul, lagi ngelok nih mereka. Lagi ngelok dulu. Berbeda dengan kemarin. Kemarin tuh Luxi ngebuka di bangunan ujung. Untuk coba ngebuka vision kali ini dari Luxi, stick sama teman-temannya, fokus untuk nge-backup teman-temannya, jangan sampai ada yang knock dan KN. Tampak dari Morph mereka lebih padat ya mainnya, mereka lebih nempel di mana set apa ya, 2-1-1. Untuk BTR mereka nyebar, masing-masing memegang angle mereka sendiri. Ya betul sekali, bahkan ada yang di lantai satu juga ya. Microboy di depan sana mulai terlihat juga. Zuxi masih berusaha untuk mendapatkan informasi step-stepnya kiri, kanan, atas, bawah. Dicari terus tapi player dari Bigetron sudah mulai keluar. Wah, Thompson kali ini mulai dipegang berusaha untuk mendapatkan angle shootnya dari bawah. Kalau kelihatan kepala ini pasti menjadi informasi, tapi granat dari Microboy akankah meledak? Nggak jadi. Dia harus berhati-hati, kalau tangannya sampai kelihatan, itu bisa ketembak. Dan Zai kayaknya tahu deh ada posisi Microboy di bawah. Iya, dan lagi-lagi dicoba percobaan yang kedua. Tuh, siapa ada bom, cekling, Zai mundur. Iya, berarti kelihatan ya. Atau dia tahu kurang lebih posisi di mana dari suara yang terdengar kan. Ya, betul. Dan sedikit terhenti nampaknya tapi masih panas karena mereka semua masih butuh poin juga. Nggak ada yang mau kalah dari bootcamp ini. Ini pertarungan antara apa ya, pride juga ya pastinya. Morph kan dari dulu di bootcamp, masa iya sih diambil gitu sama Bigetron. Pengen juga, dan sementara kita lihat masih menunggu, masih ada yang ngepron juga. Oke, bakal ada yang joget gak ya? Gue sih nungguin ada yang joget aja. Betul. Tapi kita bakal lihat ini pergerakan juga pelan-pelan dari pergerakan tim BTR. Tampaknya mereka juga nggak terlalu terburu-buru karena kan mengingat bootcamp berada di tengah-tengah zona. Yang perlu diperhatikan adalah tim-tim yang mungkin menunggu momen Morph dan juga BTR saling ngenok disamperin. Betul, kayak Nara Kemarin Nara, sebelumnya ada 69 juga mengganggu. Si Vial nyuri kill dari Morph, rebutin kill dari BTR juga. So kita menanti ya, apakah akan ada pengganggu-pengganggu yang ingin mengawal tapi sedikit terlalu rusuh mengawalnya. Kawalannya rusuh ya. Iya. Tapi kalau ini dari Bigetron, mereka udah keluar. Mereka udah keluar dari gedung Y ini. Bahkan mereka sudah mulai memencar lebih jauh lagi. Mungkin berusaha untuk nggak mau nyia-nyiain waktu gitu loh. Kalau nahan kelamaan kan sia-sia juga. Mereka masih butuh utility juga, masih butuh peluru yang lebih banyak lagi. Bahkan ini hampir semua player Bigetron kayaknya pakai Thompson deh. Tadi Luxi, Iya. Zuxi. Kayaknya emang OP sih karena fire rate fire rate atau peluru yang dinaikin ya. Gue lupa antara kedua itu, antara peluru nyampe lebih cepat atau fire rate dinaikin. Pokoknya lebih sakit karena peluru lebih cepat nyampe. Lalu scope bisa kepasang. Scope bisa dicolok, betul. Iya. Tapi nggak bisa kali-kalian. Ya, hanya holograph sama red dot ya berarti. Yes, berarti betul. kayak Uzi. Kayak Uzi. Jadi makanya sekarang dengan 50 peluru, DP aja kalah gitu. DP kalah, Iya, jarak bener. dekat, jadi memang OP banget nih Thompson baru ya. Betul banget. DP juga fire rate-nya lebih lambat sedikit kan ya. Betul, berat dia DP. Dan ya, oke, masih sama di sini. Dan di sisi lain pun nggak ada trade knock yang terjadi karena ada detik killing feeds-nya damai, nyaman, aman.
Bahkan kalau misalkan sebenarnya dari circle-nya sendiri pun mengarah ke arah Pulau Selatan. Iya, kita bakal lihat ini dari pergerakan juga tim Morph ya. Mereka tampaknya masih ngehold di bangunan Y. Sedangkan BTR sudah menguasai ujung-ujung dari bootcamp. Menghalangi pergerakan Morph untuk keluar dari bootcamp dengan nyaman. Iya, jadi di lock sekarang posisinya. Udah nggak mau kelamaan di dalam. Bahkan Zuxi mengambil area yang paling jauh. Jadi visionnya lebar, nggak cuman dari satu sisi atau satu sudut pandang. Dan ini kalau begini ceritanya, Morph juga susah mau keluar. Mm-mm. Tapi dari Morph sendiri, mereka kalau pilihan gue ya, kalau menurut gue harusnya nabrak ke sisi. Mereka cari informasi di mana BTR berada, tabrak sisi tersebut. Abisin dulu BTR, jangan sampai mereka keluar lalu di backstep dari belakang. Tapi Betul. kita ngomong backstep, sudah ada yang lagi ngepron, sudah ada yang nembak, langsung keluar juga cacing dari tanah. Devs mendapatkan satu korban dari cacing gaming dia. Iya, betul sekali. Kings dari Red Rocket harus terkena backstep yang sangat sakit dan langsung pulang begitu saja. Oke, masih di tempat yang sama, tapi ternyata di sisi lain, RRQ akan bertemu dengan Siren. Sudah terjadi tembak-menembak sempat terlihat di area killing feeds-nya juga. Betul, langsung ke pick off juga tadi ya, Anthem. Dia pulang ke arah lobby dan menjadi korban kedua pada game kali ini. Betul sekali. Dan ini juga bisa sih, BTR tuh kayak pura-pura menjauh gitu gak sih? Kayak biar, oh udah gak ada orang di bootcamp. Udah clear. Terus pas keluar, ditangkap. Tapi baik lagi sih, emang kalau di sana kan mainnya kan tangkap-tangkapan. Karena rumput yang tebel, perbukitan juga. Semua tim tuh akan, kalau ketika berjalan tuh berhati-hati banget. Mencek semua batu, di balik batu pun dicek. Takut ada orang ngumpet di balik batu, karena banyak kejadian. Orang ngumpet di balik batu, nggak ketahuan. Iya, ada player di balik batu. Sering banget terjadi. Sama ini sih, kalau misalkan udah dapet gilisut, itu udah parah banget. Gilisut, terus dicopot tasnya, oh udah, cosplay. Ya, cosplay jadi lumut ya? Sayur kol, Oh. enggak? Tergantung motifnya apa. Oke. Kalau yang hijau ya tebel lumut kan. Oke, tebal lumut. Ya, kalau ada rongga-rongga dikit itu kan sayur kol. Sayur kol. Tergantung. Yang penting sama-sama hijau dan menggumpal gitu ya. Iya, betul. Oke, dan lagi-lagi ini Sunhawk yang damai. Kayaknya kalau misalkan map kecil tuh jadi lebih pasif gak sih? Karena mungkin mereka menghindari fight atau dapat compound nunggu aja. Lebih tepatnya mereka lagi menunggu momen sih, karena kan baik lagi Sunhawk itu zona pertama keduanya dan seterus itu agak lambat karena nggak dipercepat dibanding dengan Erangel dan juga Miramar. Jadi memang temponya agak lebih lambat karena nggak ada keharusan untuk mereka bertemu, nggak ada keharusan untuk mereka pindah cepat-cepat. Ya, yang penting mereka bisa dapetin posisi nyaman dan ada momentum, nah itu yang digunakan. Dan sementara kita lihat juga tadi Bubu sudah mulai bergerak perlahan dengan pancinya. Mungkin akan mengecek dulu kompon yang ini. Wah, terlihat kepala satu player, tapi jump shoot dari Hans langsung saja menumbangkan seorang Bubu. Langsung ditumbangkan. Kita bakal pergerakan dari anggota Geek lainnya sudah mulai nge-backup. Seorang Bubu yang tadi ngebuka jalan. Smoke dilempar, granat juga dilempar. Deadmosh dilontarkan granat dari jarak jauh banget. Tapi Bubu bakal langsung dipulangkan oleh seorang Boneng. Tinggal misalkan 3 pemain dari tim Geek Fam. Betul sekali, niatnya mau nembak duluan tapi ternyata Bubu yang tertembak. Dan sementara kita lihat dari Trixie masih memberikan pressure dengan granat-granat yang ada. 69 berusaha untuk mengamankan kompon ini. Tapi sementara kita lihat dari Geek, mereka nggak terlalu maju lagi. Bisa dilihat dari minimap, mereka diem aja. Nggak mau, nggak mau ngambil resiko lah. Nggak mau beresiko, betul. Mereka nggak mau terlalu buru-buru juga untuk keluar. Nggak mau terlalu ngebuka informasi terlalu banyak. Karena dalam posisi high ground ke low ground, memang high ground diuntungkan. Tapi kalau mereka nge-push dengan terbuka, malah bisa berbanding terbalik. Meskipun Geek Fam di bawah, meskipun Geek Fam kurang anggota, bisa tumbang mereka. Betul sekali. Dan 69 masih tetap berusaha untuk melemparkan granat-granat. Seenggaknya biar dapat informasi. Ada nggak ya orang di depan sana? Dan Deadmosh sebagai scouter dari Geek juga sudah berada di belakang batu. Masih nungguin aja pergerakan, nungguin momentum bisa jadi. Sementara 2 anggotanya berada di kampung bawah. Dari tim 21 juga bakal ketemu dengan tim Alter Ego kali ini di daerah Camp Charlie harusnya. Betul, Camp Charlie. Perang. Kayaknya 21 tahu deh bahwa Alter Ego ini suka nge-split. Makanya mereka tabrakin Camp Charlie sebelum tim Alter Ego bisa ngumpul dulu. Tapi ternyata 21 malah ketangkap oleh Badru di pick off dan menjadikan kondisi 3 lawan 2. Di mana satu pemain mereka Requiem, kan healing dari jarak jauh. Requiem-nya sudah kembali ke lobby. Bro, berarti posisi 3 lawan 3 sekarang. Smith yang healing. Smith yang healing. Oke. Sayang banget Smith yang healing padahal ya. Padahal itu M-Star ya. M-Star ya, betul. Nah, tampaknya dari sisa 2 anggota mereka yang berada di daerah Camp Charlie bakal langsung di-rush oleh 3 anggota dari tim 21. Badru bakal ke pick off, langsung ke knock 2 player dan hanya menyisakan seorang Smith untuk melakukan healing. Oke, berarti ini bisa dibilang ya udah kayak tumbalin aja temen-temennya, yang penting temen gue selamat di belakang nge-heal ya. Betul, dan BTR juga bakal langsung pergi dan tampaknya pengawalan kita akan berakhir di sini. 2-2 tetap untuk kedua tim.
Gue nggak akan menghitung ini Morph menang ya karena mengusir BTR. Enggak, Enggak, tetap 2-2. karena dua-duanya masih selamat. Kan Betul. kalau dihitung poin, kalau benar-benar dieliminasi. Tapi bang, kan BTR keluar dari bootcamp yang masih terakhir di itu Morph. Nggak gitu ngitungnya. Nggak bisa ya. Ini Nggak kan gitu. pertarungan lelaki sejati. Betul, tapi nggak kayak gitu ngitungnya. Karena balik lagi kedua tim ini kan harusnya fight. Tapi mereka Betul. keduanya malah hold-holdan, kabur, ya udah kita nggak hitung sebagai fight kali ini, hanya sharing compound. Ya, sharing compound terjadi di bootcamp, tapi di Painan juga terjadi sharing compound 69 yang tadi sempat bertemu dengan Geek. Nampaknya akan bertemu juga dengan Louvre. Louvre masih berada di compound yang mereka punya, masih berada di drop zone yang dari awal, wah kelihatan lagi kepalanya di spray sedikit, tapi masih bisa survive. Betul, tampaknya dari Louvre tidak senang ada yang datang ke arah compound dia. Bakal langsung maju juga di mana Crowley menjadi ujung tombak dari tim Louvre. Tapi anggota 69 sudah follow up juga, sudah datang semua kali ini. 3 orang langsung mengisi bangunan di daerah Painan. Betul sekali, 3 orang sudah mulai menyisir satu rumah dan satunya lagi berada di luar ya harusnya. Hans sudah mulai masuk juga ke dalam mendapatkan informasi yang banyak sekali pastinya dari Louvre. Oke, rumah dari Louvre mulai ditabrakin. Dan masih menggocek-gocek juga dari Hans. Seenggaknya dapat informasi tadi ada satu player di arah belakang Broken Wall. Betul, kita bakal lihat dari tim Louvre juga kali ini. Lagi berusaha mencari informasi tambahan, muter-muter di daerah compound mereka. Kekuasaan mereka masih lebih luas dibanding tim 69 ya. Karena kan mereka menguasai Painan dari awal. Betul sekali, bahkan mereka juga melakukan split, ada yang nyebrang, satu player dari Louvre. Wah, benar-benar nyebrang persis di depan area dari 69. Ini 69 posisi dijepit, ada Crowley di seberang dan 3 temannya lagi dari Louvre menjaga di kompleks sebelah. Tadi ada aimbot kena blue zone. Aimbot itu Void ya? Void, ini baru zona kedua. What happened dengan tim Void? Gua- Void, Dia kena blue zone. What happened? Di map gua aimbot tuh ketinggalan di belakang. oke. Something happened dengan aimbot. Gua nggak tahu itu apaan, tapi dia kena kali blue zone kedua. Ini sedikit tidak masuk akal. Oke, sedikit berita sedih ya nampaknya Iya. untuk Void karena Nampak- sudah kehilangan satu playernya. Betul, dan kena kali blue zone kedua. Betul, ya kita nggak tahu. Ya begitulah. Oke, mungkin adem kali di Blue Zone. Jadi Hmm. ya udahlah, nggak mau main bang di sini aja bang gitu. Oh ya, kalau kata-kata gamer zaman dulu ya, mungkin dia lelah. Oke, Tapi Void harus berjuang dengan 3 pemain mereka. Void akhirnya aimbot ketumbang juga oleh Blue Zone ya. So 3 pemain Master Descent tim Void masih bisa juga, ini baru awal-awal permainan, harusnya mereka bisa nge-pressure tim-tim lain juga dengan 3 anggota mereka. betul sekali. Dan bergeser kembali kameranya ke area Dranix. Sering banget nih Dranix kalau misalkan di Sunhawk mereka melakukan setup seperti ini. Dan Dranix tadi FYI ya, mereka pindah ke arah Camp Alpha. Mengingat tidak ada tim arah Wolf, mereka mengisi Camp Alpha. Jadi mereka berada dari atas sekarang. Biasa mereka dari arah bawah, mereka datang dari Quarry. Oh iya betul. Biasanya mereka kalau lagi rotasi ketemunya sama Alter Ego kalau di Betul, Sunhawk. karena kan main itu mereka di daerah Kampong, kanan bawah. Betul sekali. Dan Painan masih cukup damai, belum ada yang melakukan pergerakan signifikan, tapi seenggaknya 3 player dari Louvre sudah mulai melakukan penyeberangan juga. Enggak berlama-lama di kompleks yang bersebelahan. Mungkin ini taktik yang baik juga ya. Jadi kalau ada sungai gitu susah juga kan ya kalau mau ngerush. Betul, karena balik lagi dari sungai di daerah Sunhawk ya. Gak semua itu bisa nyelemin. Ada juga bagian sungai yang lu sampai tengah baru bisa nyelem. Jadi lu lompat-lompat di sungai gitu, itu lu nembak susah. Lu mau cover nggak bisa, lu ngapain nggak bisa, itu bakal ya dalam singkat meninggoy gitu, tembakin orang Iya. lain. Betul, makanya mungkin dari sini si Louvre lebih memilih ya udah deh biar ada sungai aja yang halangin pergerakan dari si siapa itu? 69. Betul, biar sungai aja yang menghalangi, jangan hal yang lain ya. Tapi kita bakal dari tim Louvre tampaknya masih mengunci juga ke bagian 69 di mana mereka berada tepat di ujung luar dari Painan. Sekitar Louvre, tim-tim lain juga sudah mulai mendekat mengingat Louvre berada tepat di ujung zonanya kali ini. Harusnya Iya. tim-tim lain sudah main ke atas bukit-bukit Painan sih. Kayaknya Painan bakal rame sih. Soalnya tadi juga di luar zona ada banyak tim. Dan bahkan bootcamp masih menjadi pilihan untuk circle. Ini nyaman banget sih buat Morp. Nggak ada yang ngusik Morp. Betul, BTR sih yang paling enak menurut gue ya. Karena kan di BTR kalau BTR. naik ke atas bukitnya bootcamp, Oh ya bukit itu bootcamp ya. bakal benar-benar kekuasaan mereka semua sih areanya. Iya. Jalur rotasi orang-orang juga ya. Bisa nge-cut orang juga ngeliat dari atas. Dan kita bergeser nih area cave. Berarti hierarki udah cabut dari cave. Betul, mereka meninggalkan area cave, mereka pindah juga tadi ke arah mendekati Painan, dan akhirnya mereka kembali ke arah perbukitan. Tapi kita bakal lihat apakah Red Rocket kali ini bakal berhadapan dengan Void atau tim RRQ yang tepat depan mereka.
Red Rocket juga punya pilihan sih, kalau mereka mau putar lewat Lakawi, kalau mereka mau putar kanan terus sampai ujung, mereka bisa putar lewat Lakawi. Tapi waktu yang mereka butuhkan cukup banyak. Tapi ngomong-ngomong perang, tampaknya Void dan juga Dimaraki sudah bertemu kali ini. Ditembak tirannya, ditumbangkan tirannya kali ini. Wow, ini Void bisa bahaya banget sih. Ini Red Kwangsi udah mulai mendengar ada suara tembakan. Tadinya ke kanan, belok, tiba-tiba belok Nggak nih. jadi katanya. Nggak jadi katanya. Ada tembakan dan bener Voldemort! aja. Haki melihat dengan mata hakinya di depan sana langsung ditumbangin juga. Pulang ke lobi. Iya, tampaknya Voldemort terlalu terbuka. Kayaknya dia mau ngincer kotak ya tadi. Dia mau ngincer kotak malah ketembak dari jarak jauh. Ternyata greedy play dari seorang Voldemort memakan korban kali ini ya. Iya, pengen ngeluting ya tadi niatnya Pengen berarti. looting. Oh, Nerpeko. Dalam bahaya juga kali ini. Apakah Nerpeko bakal menjadi korban kedua dari pick off yang terjadi kali ini. Nerpeko bakal spray down, dapatkan satu korban tambahan. Spray kedua kali ini Artiran, tapi tampaknya Nerpeko tahu bahwa dia sedikit dalam bahaya kalau dia nge-pick kali ini. Ya betul sekali, solo versus squad nampaknya terjadi pada kali ini. Teman-teman masih terlalu jauh. Nerpeko masih berusaha untuk melemparkan granatnya dengan gaya ngepron dari atas sniper tower. Akankah berhasil mendapatkan player-player dari Void? Meledak jadi kembang api di atas. Betul, tapi apakah dari tim RQ sudah mulai nge-pressure juga ke arah Void, lemparan bom langsung dihujani ke bawah juga, di mana ledak-ledakan mulai berjatuhan kiri dan kanan ke arah tim Void. Tiran lumayan low, lemparan molly ditumpuk juga ke arah bawah, tapi Void harus bisa nge-revive seorang Debs. Ya, berhasil untuk di-revive dan memilih untuk jalur kanan. Jalur yang sangat nyaman dan aman, masih ketutup visionnya. Tapi ternyata ada Red Rocket di seberang bukit. Debs tertangkap dan menyisakan 2 player aktif dari Void. Yes, tampaknya dari tim RQ juga menyadari bahwa ada tim Red Rocket di ujung dan langsung ke tembak-tembak. Zona pun sudah mulai mengikis beberapa anggota tim Red Rocket, termasuk Kwansi Ori kali ini yang udah mulai kena blue zone juga. Iya betul, ini area Quarry ini nggak enak banget. Kelihatan dari mana-mana. Mau nyebrang kelihatan dari atas, mau ke kiri juga ada. Dan kayaknya pergerakan dari Void sedikit tertahan juga. Geek Fam kali ini ya, yang menahan pergerakan tim Red Rocket. Bakal bertemu depan-depanan, Haki bakal tumbang, Deathmosh bakal mendapatkan korban pertama dia. Kwansi Ori bakal menghindari peluru juga dan Thomas bakal menumbangkan Kwansi Ori. Third party lagi. Iya, ini fourth partinya nih. Berarti ini fourth party ya? Oh berarti bukan cinta segitiga, ini cinta trapesium kayaknya. Kotak ya? Cinta kotak kan pasti sih. Oh iya betul. Oke, dan nampaknya dari Red Rocket sudah mulai terbakar zona juga. Geek demikian juga sama aja. Ini sayang banget sih kalau fight di luar zona. Ini adalah momentum buat RRQ dan Void untuk bergerak maju. Tapi mereka bisa ketemu lagi di depan. Ini bakal ronde 2 sih mereka. Pasti ronde 2. Ini bakal perang-perangan juga di mana Void harus berlari kali ini menghindari blue zone juga. RQ juga sama, tapi kalau kita pindah ke Painan, sudah ada 5 tim yang terpantau di drone kita ya. Ada NFT, 6921, Siren, dan juga Lovre yang akhirnya meninggalkan daerah Painan. Ya, betul. Menuju ke arah safe zone yang berada di luar area bootcamp. BTR udah menguasai circle. Akhirnya kita perhatikan juga ada beberapa member lain dari tim EVOS, dari tim Victim sudah mengisi area circle juga. Betul sekali, tadi juga sempat terlihat Playzone sudah mulai menumbangkan player-player yang udah ada di luar. Ini udah mulai sakit, sementara dari NFT ada yang ditumbangkan oleh tim 69 Boneng. Ya, kita bakal dari tim 69 juga bakal beradu di daerah Painan, masih nge-hold area Painan, tapi zona sudah berjarak 400 meter nantinya ya. Ya, ini kalau mereka semua keluar dari Painan barengan, ini juga fight terus nih. Udah kena zona, fight juga dilakukan, dan ini akan merugikan. Dan sepertinya Alter Ego ketangkep berarti ya? Oke, menjadi tim pertama yang harus pulang. Healernya ketangkep. Sabar, yang bunuh siapa tadi ya? Tadi yang Sugar bunuh Sugar Red Rocket. Sugar bakal langsung kejar sih Smith-nya. Bakal dihiling. Nah, ini nih, dia bakal milihkan nih. Gantian. Lihat gua sekarang yang dokternya katanya. Dokter Sugar. Dokter Sugar. Dokter gula diabetes Pokoknya dong. lu kalau main Alter Ego ya, lu ketemu orang yang lagi di blue zone, lu matiin, lu bakal seneng. Wah, healingnya buat gue semua. Iya bener-bener, itu kayak treasure banget ya. Yang healing siapa? Yang ngumpulin siapa? Yang healing siapa? Sayang banget tadi Smith yang harus dijadikan dokter karena Smith Aimstar dari Alter Ego. Dan akhirnya pada kali ini Bigetron akan bertemu kembali dengan EVOS. Masih dibombardir dengan granat-granat yang ada Ryzen tumbang di belakang. Betul, akankah kali ini baju oleh tim EVOS karena tinggal sisa 2 pemain lagi dari tim BTR, Luxi dan juga Zuxi. Lemparan bom mengenai Luxi akan menumbangkannya. Tinggal Zuxi seorang diri, 3 lawan 1. Kita bakal lihat apakah dari tim BTR bisa mukul mundur, tapi ternyata BTR bakal pulang di posisi ke-15 dengan hanya membawa 1 point kill. Iya, sayang sekali dan nice try buat mereka semua yang udah pulang. Sementara kita lihat dari Ion pun 1 player sudah mulai terjatuh. Red Face di depan sana harus berhadapan kembali dengan Chess. Pada kali ini Auro berusaha untuk healing, masih berada di belakang smoke, tapi tembakan demi tembakan terjadi. Di sisi lain juga ada Victim berhadapan dengan 69. Ini banyak banget fight terjadi di mana-mana. Ya, kita bakal kayak ini fight masih berlangsung juga, di mana kita bakal dari sisi jauh. Lovre bakal coba maju ke arah compound dari tim RRQ. RRQ juga sudah mulai berjatuhan player mereka, tinggal Warung seorang diri kayaknya di belakang. Tapi
bakal langsung mundur juga dimaju oleh anggota tim Lovre lainnya. Iya betul, ini posisi dari victim dia seperti tim apa ya waktu itu? Siren ya, atau apa yang biasa 360 derajat di area compound. Tapi sementara spray dari Liquid menumbangkan satu player dari Dranix. Last man, Ucup di depan sana masih nge-reload. Ada Blue Zone juga pulang di posisi 14 Dranix. Iya, ini sudah mulai berjatuhan juga member-member dari semua tim kiri dan kanan mulai tumbang-tumbangan kali ini ya. Bener-bener rusuh banget dari semua sisi map kali ini. Wah ini zonanya parah sih, ini paling enak. Kayaknya Morp masih nyaman banget, dia nggak ada yang gangguin sama sekali pergerakannya. Bahkan NFT juga sudah mulai pulang kembali. Siren tinggal bergerak sedikit lagi bisa menyentuh circle. Iya, tampaknya dari tim RQ juga tumbang, tinggal 10 tim. Hilang 3 tim dalam waktu sedetik. Langsung surut, Gila. hilang semua. Zonanya sakit banget ya, zonanya sakit, dihalangin lagi sama tim-tim lain. Tapi sementara kita lihat Louvre nggak mau bergerak, masih bertahan di sini. Karena dia tahu sepertinya masih ada beberapa player di belakang rumah. Betul banget, kita bakal ada tim 21 masih hidup lagi ya. Wow, Set, wow, wow. ditembak dari jarak jauh through the smoke tapi belum menemukan korbannya. Di samping mereka masih ada tim victim juga, tapi kita bakal lihat kayak ini tim-tim mulai bertumbangan, berjatuhan. Bahkan tim dengan 1 player doang tersisa. 3-nya, 4 kali ini sudah mulai menahan sakitnya Blue Zone yang begitu sakit dari zona kelima. Ya, ini bakal sulit banget kalau misalkan mau nahan Blue Zone dan healing pastinya. Karena di sisi lain EVOS lagi-lagi bertemu dengan tim lain. Ion sudah mulai pulang satu persatu. Auro juga. Nyala Wah, semua. Nyala semua biru-birunya. Dan EVOS sangat galak sudah mendapatkan 5 kill point. Betul, kita bakal lihat dari tim Lovre juga ternyata dengan jumlah anggota yang lengkap itu nggak menjamin keselamatan Betul. mereka. Mereka masih harus maju lagi, tapi mereka sudah masuk ke safe zone. Tinggal menahan posisi mereka, tapi dari sisi luar, dari Blue Zone, dari balik zona kematian, ada Thompson yang bakar tim Lovre dan memakan 1 korban. Ya betul sekali, di backstep dari belakangnya. Dan sementara kita lihat dari Siren akhirnya berhasil menyentuh bibir circle. Ini enak juga dari Siren posisinya. Dia di high ground, tinggal lihat ke bawah. Ini bakal ada Louvre juga masuk ke dalam. Wah kelihatan itu bokongnya Hands di spray down sama Audrey. Tapi masih sempat untuk merayap ke belakang batu. Iya, kita bakal dari Geek Fam juga bakal tumbang di posisi ke-10 dengan membawa 4 kill pada game kali ini. Kita bakal pergerakan tim-tim lain seperti Dota 1 juga sudah mulai bertumbangan. 9 tim tersisa pada game kali ini. EVOS bakal menahan zona dan mungkin bakal nge-share healing mereka aja. Wow, banyak sekali tim By yang the masih way, di luar. Red Rocket itu masih hidup loh. Red Rocket. Kan tadi dia healing Oh juga. iya, Rebutin healingannya si Smith. dapat 15 tadi ya. Iya, lebih kayaknya sih. Kan 15 bawaannya dia deh. Terus dapat lagi mungkin 15 lagi. Wah enak banget ya. Gak perlu capek-capek ngelut di area docks, tapi langsung ngambil aja dari kotak orang. Yang looting siapa, yang healing siapa. Kata si Smith, enak banget lu. Tapi pada kali ini kita lihat loh, Morp bergerak maju ke depan sana. Ini yang mereka inginkan, mereka mau chicken dinner walaupun belum menumbangkan siapapun juga. Betul, harusnya dari tim Siren ya, bakal dikontes sama tim Morph. Karena mengingat tempatnya Siren adalah tempat paling enak, masuk ke zona, high ground juga. Harusnya dari tim Morph mulai bergerak ke arah mereka. Dimana sementara Siren masih sangat fokus ke arah tim Lovre yang langsung ngeperon di balik perpohonan. Tapi di baliknya mereka, ada juga tim victim yang bisa mendapatkan clear shot ke arah tim Lovre. Ya betul Nah, sekali. mulai kenok oleh tim victim, tapi kita bakal lihat kali ini dari Lovre juga dapat korban tambahan dan EVOS bakal pulang di posisi ke-7. Betul, tidak bisa terlalu lama menahan zona. Bahkan juga masih banyak sekali spray terjadi. Louvre pulang karena di sandwich dari banyak arah. Berarti menyisakan 5 tim saja yang sudah menyentuh circle ini. Ada Siren, Morp, dan victim. Ya, kita bakal kini pergerakan juga di tim Siren. Tampaknya harus maju pelan-pelan. Morph berada tepat di bawah mereka dengan lengkap 4 anggota mereka. Siren masuk ke top 4 kali ini di mana Red akhir tumbang ya. Setelah Sugar lakukan healing cukup lama, hold lumayan lama dan mendapatkan total 6 point placement. Betul. Nomor 4 adalah tim Ion Sport tumbang juga dengan 5 kill. Victim juga mulai bertumbangan. Morph tampaknya cukup nyaman dalam zona dan mereka mendapatkan center zone bentar lagi nih. Betul, Morp diem aja, dia ngebiarin victim sama Siren, tapi ternyata sudah terjadi menembak terjadi pada kali ini. Frenzy pun jatuh oleh Moxpay, bakal menjadi informasi yang penting pastinya untuk Siren bahwa nggak cuma victim, ada Morp juga di sisi kanan. Betul, dimana sementara Morph harus bertahan dengan 3 anggota mereka di mana Frenzy bakal dipulangkan ke arah lobby dan Siren bakal menambah pundi-pundi poin mereka. 3 lawan 3 lawan 1 kali ini ya. Betul sekali, victim satu player kayak bakal dibiarkan bleeding out, Jacket di depan sana tapi masih bisa nge-revive satu lagi. Oke, dalam 15 detik semuanya akan bergerak. Morp juga masih berada di luar, masih belum masuk ke dalam zona. Berarti ini Siren yang bisa dibilang paling enak. Ya betul, Siren harusnya bisa dibilang paling enak, mereka tinggal menunggu pergerakan, tapi kalau mereka turun ke bawah, ini bakal jadi musuh bersamanya victim dan juga Morph. Itu dia. Dan Rensky sudah mulai melihat kepala dari Just Space. Tadi ada granat yang dilemparkan juga ke bawah. Rensky masih dengan sangat sabar menahan, menunggu sampai zonanya bergerak secara bersamaan. Mereka akan bergerak beriringan dengan zona. Iya, kita bakal gini pergerakannya. Dari Morph bakal langsung ditembak, dihajar. Wow.
Tapi dari pergerakannya tim Siren, mereka tampaknya masih lebih sabar dibanding tim Morph ya. Mereka menunggu pergerakan tim Morph lebih dahulu sebelum mereka bakal maju, tapi bakal ada seorang nomor bakal menumbangkan Chisun. Tapi nomor bakal terkikis oleh Blue Zone dan akan tumbang oleh Blue Zone. Ya betul sekali, tadi sempat terlihat juga dari salah satu player Siren di atas Sniper Tower ada satu player dan Moxpay yang tertangkap, bukan Rensky. Zai ada di belakang tapi udah terbakar zona juga. Jaspay terbakar zona, bakal berusaha untuk berlari masuk. 2 active player yang masih selamat. Morph pulang, berarti ini Siren melawan victim. 2 lawan 2. 2 lawan 2. Oke, kita bakal dari Banyu, bakal maju ke depan, bakal one on one dengan Audrey. Dapatkah dia membalikkan keadaan? Chisun sudah melakukan healing, akan coba muter-muter di batu mencari celah. Informasi sudah diperoleh bahwa musuhnya berada tepat depan mereka masing-masing. Ya betul, Audrey mengambil arah atas. Wah gila, berani banget. Sempat terkejut, kirain bakal bener-bener Maju ke ke atas. depan. Iya, kirain bakal maju ke depan. Oh, zonanya ke arah victim. Victim harus siap nih. Harus siap diterobos oleh tim Siren kali ini. Kita bakal lihat benar-benar murni 2 on 2 situation kali ini. Betul, dan ini dari Siren cuma punya pakai vest 1, helm 1, bahkan victim Chisun nggak pakai armor, berusaha untuk menjaga di belakang. Banyu harusnya tebel nih armornya, soalnya ditaruh di depan. Betul. Tankernya dia kali ini ya. Tanker. Dan kita lihat Just Space juga armornya level 1. Ya, oke, mulai kelihatan. Enggak Debate, jadi. debate. Dia mau ngebait, dia mau keluar Dipancing. supaya si Audrey dapetin ini catch-nya ke arah Banyu. Oh iya, soalnya Audrey di atas batu Tapi tadi. Chisun juga sabar nih, lu puter kanan gue tembakin nih, dan Chisun udah keluar langsung di spray juga. Jaspay lumayan low, tapi dia bakal dari seorang Banyu, bakal one on one dengan Audrey. Audrey bakal menangkan one on-nya karena backup dari seorang Jaspay. Tinggal Chisun melawan 2 kali ini. Kita bakal lihat dari Chisun, bakal muter kanan, bakal spray dengan Thompson kali ini. Bakal spray, Jaspay lumayan low, Chisun bakal tumbang, dan Chicken kembali untuk tim Siren kali ini ya. Wow, winner chicken dinner untuk tim Siren dengan total kill 7. Nggak terlalu banyak, tapi fight yang dia lakukan cukup rapi sampai bisa masuk ke dalam light circle. Bahkan masih bisa clutch 2 on 2 dengan victim. Betul, dan Siren kembali menunjukkan permainan yang tidak menonjol di awal-awal, tapi di akhir-akhir mensecure posisi yang enak.